Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Pratama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Teknik Industri, NIM 20411-084. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video presentasi saya yang berjudul ISO 1005-2018 untuk mata kuliah Pengendalian dan Perencanaan Mutu, dosen pengampu Bu Nuri Nurlinda. Untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai ISO 1005-2018, apa itu ISO 1005-2018, dan penjelasan lainnya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasannya. Pendahuluan, latar belakang. Organisasi Internasional untuk Standarisasi, bahasa Inggris International Organization for Standardization, bahasa Prancis Organisation Internationale de Normalisation atau disingkat ISO, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Dikarenakan singkatan dari masing-masing bahasa berbeda, IAS dalam bahasa Inggris dan OIN dalam bahasa Prancis, maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO. Diambil dari bahasa Yunani isos yang berarti sama. Tanggal pendiriannya 23 Februari 1947, tipe lembaga swadaya masyarakat, tujuan standar internasional, kantor pusat Jenewa, Swiss, jumlah anggota 162 anggota. Keanggotaan ISO terdiri dari 162 negara anggota, dan 85%-nya diantaranya adalah merupakan negara berkembang. Bahasa resmi ISO, bahasa yang dipergunakan Inggris, Prancis, dan Rusia. ISO yaitu organisasi internasional untuk standarisasi, menetapkan standar internasional dalam bidang industri dan komersial dunia. Komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Umumnya berupa kegiatan yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Kegunaannya untuk meningkatkan pedagang di negara-negara. Selain itu, ISO juga memiliki manfaat lain seperti kredibilitas perusahaan semakin diakui, menarik kepercayaan konsumen, dan jaminan kualitas standar internasional. Ditambah lagi, ISO bisa berguna untuk menghemat biaya karena meminimalisir kesalahan kerja serta bermanfaat sebagai sarana branding perusahaan. Jadi, secara umum ISO adalah aturan yang menerapkan standar kualitas, keamanan, dan efisiensi produk. Standar ISO terdiri dari berbagai macam, di antaranya ada ISO 1009, 9000, 14000, hingga ISO 5001. Logo ISO dan ISO 1005-2018. Bagian sebelah kiri ada logo ISO dan sebelah kanan ISO 1005-2018. Isi pembahasan. ISO 1005-2018 adalah standar internasional mengenai manajemen mutu yang dikhususkan tentang pedoman untuk rencana mutu dengan menetapkan, menerima, meninjau, menerapkan, dan merevisi rencana mutu yang akan dijalankan. Dokumen yang ada pada jenis ISO salah satu ini berlaku untuk rencana kualitas untuk setiap keluaran yang diinginkan, baik proses, layanan, produk, kontrak, proyek, dan juga jenis atau ukuran organisasi apapun. Standar versi terbaru yang masih berlaku adalah terbitan tahun 2018 dengan judul berikut: ISO 1005-2018 Quality Management Guidelines for Quality Plan. Komponen penting rencana manajemen mutu ISO 1005. Komponen merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan. Di bagian kanan terdapat gambar komponen penting rencana manajemen mutu. Yang pertama adalah ada quality standar. Standar kualitas adalah untuk menggambarkan hasil sukses dari penyampaian proyek. Standar ini tergantung pada jenis proyek. Yang kedua ada
customer kompetensi pelanggan, kemampuan pelanggan. Untuk memastikan kepuasan pelanggan penting untuk menetapkan kriteria yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pelanggan yang puas. Ketiga, ada quality control aktivitas. Aktivitas kontrol kualitas ini memastikan bahwa produk dan layanan sesuai dengan standar perusahaan dan melindungi reputasi bisnis. Aktivitas ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah apapun sebelum menyebabkan kerusakan yang signifikan pada produk atau reputasi perusahaan. Yang keempat, ada proses quality standar. Standar kualitas proses. Standar kualitas proses sangat penting untuk memastikan bahwa produk diproduksi secara konsisten dan memenuhi. Yang terakhir, ada stakeholder expectation, harapan pemangku kepentingan. Harapan pemangku kepentingan menentukan hasil dan proses proyek agar efektif. Ini termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan mitra masing-masing kelompok. Orang ini akan memiliki harapan yang berbeda untuk perusahaan Anda. Sangat penting untuk memahami harapan ini dan memenuhinya sebanyak mungkin. Langkah-langkah rencana manajemen mutu ISO 1005-2018. Di sebelah kanan sudah ada gambar dari langkah-langkah rencana manajemen mutu. Yang pertama ada planning. Manajemen mutu ISO 1005, bisnis apapun kecil atau besar perlu memiliki rencana untuk manajemen kualitas. Ini terutama benar jika Anda ingin mendapatkan sertifikasi ISO 1005. Yang pertama ada planning, perencanaan, identifikasi harapan kualitas pelanggan dan bantu mereka mengungkapkan tujuan mereka secara objektif atau kuantitatif. Objektif yaitu keadaan yang sebenarnya, sedangkan kuantitatif sesuatu yang bisa diukur. 2 ada eksekusi, menerapkan prosedur dan prosedur operasi standar yang disusun pada tahap perencanaan. Pelaksanaan proyek adalah proses yang dinamis. Tim perlu berkomunikasi secara teratur dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Yang ketiga ada perform quality check. Lakukan pemeriksaan kualitas. Lakukan tinjauan teknis independen untuk memastikan semua aspek produk atau proses Anda memenuhi standar dan harapan pelanggan yang diinginkan. Yang terakhir ada take corrective action. Ambil tindakan korektif. Jika Anda gagal mencapai ambang kerja, lakukan tindakan untuk memperbaiki ketidakpatuhan, cacat, atau celah yang tidak diinginkan. Lakukan pemeriksaan pihak ketiga individual yang dapat memberi Anda umpan balik ahli. Tiga bagian dari template rencana manajemen mutu. 3 bagian dari template rencana manajemen mutu, yaitu standar kualitas. Standar kualitas memberikan persyaratan untuk produk dan layanan. Banyak standar kualitas dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Standar internal perusahaan. Standar ini disusun oleh tim internal perusahaan berdasarkan pemahaman mereka setelah berdiskusi dengan pemangku kepentingan dan klien. 2. Persyaratan peraturan. Banyak proyek yang menghapus standar internal tetapi beberapa gagal memenuhi persyaratan peraturan. Hal ini dapat terjadi ketika organisasi kurang memiliki kesadaran tentang pengawasan peraturan. 3. Industri spesifikasi standar. Setiap bisnis yang termasuk dalam industri tertentu akan memiliki peraturannya sendiri. Contohnya adalah Komisi Elektronik Internasional untuk bisnis terkait listrik dan elektronik, Society of Automotive Engineer (SAE) untuk industri otomotif.
4. Badan spesifikasi negara untuk memastikan bahwa spesifikasi produk selaras dengan kebutuhan khusus suatu negara atau wilayah. Banyak negara memiliki badan spesifikasinya sendiri. 5. AS Asosiasi Standar Nasional Amerika AENC. 6. India Biro Standar India BIS. Jaminan kualitas quality assurance adalah proses untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi harapan pelanggan. Kontrol kualitas adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar yang diperlukan. Proses sertifikasi ISO 1005. Yang pertama ada set objectives. Tetapkan tujuan. Langkah pertama mencakup audit. Audit mengevaluasi audit tujuan perusahaan. 2. Ada dokumentasi, menjelaskan rencana manajemen mutu organisasi Anda dan bagaimana penerapannya pada kerangka kerja ISO yang lebih luas. Ketiga, ada applying the standard, menerapkan standar. Setelah dokumentasi siap, Anda perlu mengimplementasikan rencana Anda ke proses internal. Alur kerja berubah seiring waktu. Audit, yaitu mengevaluasi. Setelah implementasi, satu-satunya cara untuk memenuhi syarat sertifikasi adalah dengan melakukan audit pasca implementasi. Tujuannya adalah untuk membuktikan kemampuan perusahaan Anda dan menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan pelanggan. Get certified. Dapatkan sertifikasi. Saat Anda menyelesaikan langkah-langkah di atas dan cukup yakin dengan proses Anda memerlukan lembaga sertifikasi pihak ketiga, auditor eksternal, dan akan menilai untuk memastikan strategi Anda selaras dengan persyaratan ISO 1005. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya ISO 1005 2018 adalah ISO 1005 adalah suatu jenis ISO yang berfokus pada keutamaan mutu dalam suatu bidang usaha, bagian dari ISO yang sangat berguna. Rencana manajemen kualitas atau ISO 1005 adalah dokumen yang diperlukan untuk setiap bisnis yang ingin memastikan kualitas produk dan layanannya. Rencana tersebut harus menguraikan bagaimana perusahaan akan menjaga kualitas selama proses produksi dari awal sampai akhir. Ini memastikan bahwa semua produk dan layanan memenuhi standar setinggi mungkin dan membantu menjaga konsistensi di semua operasi. ISO 1005 dibuat sebagai tanggapan atas meningkatnya permintaan akan sistem manajemen mutu dan dapat diterapkan pada organisasi apapun. Sekian presentasi video dari saya mengenai ISO 1005 2018. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.